Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismayani, Guru Tata Boga SMKN 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan dan penyajian makanan kelas 11 Tata Boga, yaitu tentang stok atau kaldu. Tahukah kalian apa itu stok atau kaldu? Stok atau kaldu adalah cairan yang dihasilkan dari rebusan daging atau tulang, sayuran, dan bumbu-bumbu dengan panas sedang sehingga zat ekstrak yang terdapat di dalamnya larut dalam cairan tersebut. Apa fungsi stok? 1. Merangsang alat pencernaan sehingga menimbulkan nafsu makan. 2. Bahan dasar pembuatan sup dan saus. 3. Memberi aroma dan rasa tertentu dalam pengolahan masakan. 4. Menambah nilai gizi pada masakan. Macam-macam stok ada dua, yaitu 1. White stock atau kaldu putih, kaldu yang dihasilkan dari perebusan tulang dan sayuran tanpa proses penggosongan tulang. 2. Brown stock atau kaldu coklat, kaldu yang dihasilkan dari proses perebusan tulang dan sayuran yang sudah digosongkan sebelum direbus sehingga memberi warna coklat pada stok. Bahan dasar pembuatan stok yaitu tulang, daging, mirpoa, buke garni, air, tomat atau tomato paste. Bahan dasar pembuatan stok yaitu tulang. Tulang merupakan bahan terbanyak yang digunakan untuk membuat stok. Hampir semua aroma dari bahan utama stok diambil dari tulang, baik tulang sapi, sapi muda, ayam, ikan, kambing, babi, dan binatang buruan. Jenis tulang yang digunakan menentukan macam stok. Yang kedua yaitu daging. Pada umumnya yaitu yang digunakan adalah daging ayam untuk membuat chicken stock karena daging sapi harganya dirasa mahal. 3. Mirpoa adalah bahan pemberi aroma pada stok. Mirpoa merupakan kombinasi antara carrot, seleri, leek, onion. Mirpoa memiliki bahan yang bervariasi. Terkadang mirpoa dibuat tanpa wortel. Ini dilakukan apabila dikehendaki white stock tanpa warna. 4. Buke garni. Buke garni juga merupakan penambah aroma pada stok. Buke garni terdiri dari leek atau batang bawang, thyme, black pepper, bay leaf. Biasanya buke garni dibungkus dengan kain tipis, kemudian diikat dengan benang kasur. Atau buke garni juga bisa dibungkus dengan menggunakan daun bawang sebagai pembungkusnya, kemudian diikat dengan benang kasur. Seperti dapat dilihat pada gambar di sebelah. Kelima, air. Harus bersih, bebas dari bau atau rasa yang tajam, seperti rasa kaporit dan rasa asin, karena akan mempengaruhi rasa dan aroma pada stok kaldu. 6. Tomat atau tomato paste atau produk-produk asam. Asam digunakan untuk memudahkan larutan jaringan pengikat. Penggunaan tomat pada pembuatan brown stock memberi aroma dan rasa asam. Alat yang digunakan untuk membuat kaldu atau stok yaitu stock pot, roasting pan, chopping board, bone knife, conical strainer, vegetable knife, perforator, spoon, cheesecloth. Pembuatan white stock, bahan-bahannya dapat dilihat pada gambar berikut.
Proses pembuatan white stock adalah pertama, tulang dipotong-potong menjadi 8 atau 10 cm. Kemudian cuci tulang dengan air dingin lalu diblansing. Buang air bekas blansing dan cuci tulang dengan air bersih. Letakkan tulang dalam stock pot dan tuangi air dingin hingga tulang tertutup. Rebus sampai mendidih, kemudian turunkan panas sampai simmer. Bersihkan buih-buih yang muncul sesering mungkin. Masukkan mirpoa dan bouquet garni. Rebus simmer sesuai waktu yang diinginkan. Kalau tulang sapi kurang lebih 4 jam, tulang ayam kurang lebih 2 jam, tulang ikan kurang lebih 30 menit. Skim busa yang timbul selama proses. Saring kaldu ke dalam stock pot yang bersih. White chicken stock siap digunakan. Untuk brown stock, bahan dapat dilihat pada tayangan ini. Proses pembuatan brown stock yaitu pertama, potong tulang menjadi 8-10 cm, kemudian cuci dengan air dingin, letakkan tulang dalam roasting pan dan coklatkan dengan panas oven kurang lebih 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius. Angkat tulang dari pan dan letakkan pada stock pot. Tuangi air dingin sampai menutupi tulang dan rebus simmer. Tiriskan lemak maupun sisa lemak ke dalam roasting pan. Deglaze dengan penambahan air. Aduk di atas api sampai dripping terlarut. Dan tambahkan pada stock pot. Masukkan mirpoa ke dalam sisa lemak dalam roasting pan. Kemudian coklatkan dalam oven. Masukkan ke dalam stock pot mirpoa yang sudah dicoklatkan, bouquet garni, dan produk tomat. Teruskan merebus simmer kurang lebih 4 jam. Bersihkan kotoran yang muncul di permukaan. Saring dengan baik, lalu brown stock siap digunakan. Kriteria hasil white stock, warna putih, jernih, tidak keruh, rasa gurih, tidak asam, aroma segar, beraroma khas bahan dasar, dan bumbu rempah. Tidak bau seperti makanan basi. Konsistensi cairan, tidak berlemak, tidak berbusa, dan tidak ada kotoran. Kriteria hasil brown stock, warna coklat, jernih, tidak keruh, coklat transparan. Rasa gurih, aroma segar, beraroma khas bahan dasar, dan bumbu dan rempah, tidak bau seperti makanan basi. Konsistensi cairan, tidak memiliki banyak minyak, tidak berbusa, dan tidak ada kotoran. Penyimpanan stok, pertama yaitu pendinginan. Stok harus benar-benar dingin. Untuk mempercepat proses pendinginan, stok bisa direndam dalam air dingin atau air keran, seperti dapat dilihat di gambar sebelah. Gunakan tutup stok pot untuk mencegah benda-benda asing atau kotoran ke dalam stok. Dapat disimpan hingga kurang lebih 1 minggu dalam kulkas atau kamar pendingin pada temperatur 1-4 derajat Celcius. Dapat disimpan hingga kurang lebih 3 bulan dalam freezer. Kedua, pengemasan. Setelah dingin, stok dapat dikemas dengan plastik bening untuk makanan, kemudian dibekukan untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. 3. Labeling. Berikan label dan tanggal pembuatan pada semua stok yang disimpan supaya menghindari kadaluarsa. Sekian tayangan ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.